happy investor, kembali lagi dengan NH Karina Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multimakmur Lemindo Tbk dengan kode emitennya PIPA. Untuk profil dari perusahaan ini, jadi perseroan berdiri di tahun 2005 dengan diawali oleh produksi dan perdagangan lem pipa. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat di tahun 2012, perseroan pun berfokus pada kegiatan usaha produksi dan distribusi pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC, beserta dengan produk turunan dan produk bahan bangunan lainnya. Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi pipa PVC, fitting PVC, dan lain sebagainya. Dengan kapasitas produksi ini terpasang sebesar kurang lebih 300 ton yang terletak di Kota Tangerang, Banten. Beberapa produk material bangunan yang diproduksi oleh perseroan antara lain ada pipa PVC, fitting PVC, ember cor dan bening, talang, lem pipa PVC, dan lem kayu dan produk lainnya. Perseroan menangani beberapa kebutuhan bahan bangunan di beberapa sektor dan industri seperti untuk properti, manufaktur, agrikultur, dan beberapa proyek-proyek besar seperti infrastruktur termasuk pemenuhan pipa PVC untuk keperluan jalan tol pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, kemudian ini bisa kita lihat contoh usaha dari emiten pipa. Nah, untuk struktur IPO-nya kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 925 juta lembar dengan persentase IPO-nya 27,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp20 per lembar, harga pelaksanaan pada kisaran Rp100 hingga Rp110 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat maksimal Rp101.750.000.000. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Selain saham, emiten pipa juga mengeluarkan waran sebanyak 832.500.000 waran seri 1. Persentasenya 33,30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominalnya Rp20, harga pelaksanaan Rp110 per lembar dengan rasionya yaitu 10:9. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal di tanggal 15 hingga 21 Maret, tanggal efektif 30 Maret, masa penawaran umum 31 Maret hingga 4 April, tanggal penjatahan di 4 April, tanggal distribusi sahamnya di 5 April, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesianya yaitu pada tanggal 6 April 2023. Nah, dana hasil IPO-nya akan digunakan oleh emiten pipa yaitu Rp19,29 miliar untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pipa PVC dan HDPE serta fitting PVC yang terletak di Komplek Industri Buditek Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat. Kemudian sebesar Rp41,79 miliar digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang rencananya akan dibeli pada kuartal 2 tahun 2023. Sebesar Rp1,86 miliar digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Sebanyak Rp3 miliar ini untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, keuntungan kompetitif dari emiten pipa ini, pertama, reputasi yang terjaga selama belasan tahun, biaya yang efisien, sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing, serta memiliki sistem dan jaringan pemasaran yang memadai. Untuk faktor-faktor risikonya, pertama ada risiko utama yaitu risiko perubahan harga bahan baku. Untuk risiko usahanya terdiri dari risiko sumber daya manusia, kerusakan dan gangguan pada fasilitas produksi dalam menjalankan proses produksi, serta risiko persaingan usaha. Nah, kemudian risiko umumnya terdiri dari risiko makroekonomi dan global, risiko atas kebijakan atau peraturan pemerintah terkait bidang usaha perseroan, dan risiko tuntutan atau gugatan hukum. Adapun bagi investor sendiri yang patut diperhatikan risikonya antara lain kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham, kemudian risiko fluktuasi harga saham, risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, dan lain sebagainya.
Nah, ini kita lihat untuk financial highlights. Yang pertama di sini ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio per 30 September 2022. Current rasionya ini berada di angka 1,59 kali. Debt to equity rasio tercatat 0,72 kali. Debt to asset rasionya ini tercatat 0,42 kali, ICR sebesar 2,64 kali, dan DSCR-nya ini sebesar 0,68 kali. Nah, untuk yang kedua ini ada laporan laba rugi. Kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, gross profit margin tercatat 25,82%, net profit margin tercatat 4,67%, return on assets 1,90%, return on equity ini tercatat 3,28%, salesnya tumbuh 12,96%, dan gross profitnya juga tumbuh 11,6%. Dimana juga kalau misalnya kita lihat kita bandingkan 31 September 2022 ini dengan 2021, baik penjualan maupun laba kotor ini juga memang sama-sama mengalami peningkatan. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.